Semuanya, perkenalkan, nama saya Rafa Iqbal Sugada, saya dari Rombol PPLG 4 dan Rayon Cisarua 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan codingan saya dan sekalian demo hasil project yang telah saya buat. Project ini adalah project ATS genap. Yang pertama, ada urutan syarat dan kriteria. Urutan jenis project di sini saya mendapatkan project nomor 1. Kita bisa lihat di sini. Nah, Rafa Iqbal Sugada mendapatkan project nomor 1. Lalu ada yang pertama, kita ke syarat project. Itu yang pertama itu sudah mengerjakan sesuai dengan nomor project. Seperti yang tadi saya mendapatkan nomor project nomor 1. Membuat flowchart. Ini ada flowchartnya. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini seperti yang bisa dilihat di layar, saya menggunakan index.php, hitung persegi, hitung segitiga, dan hampir semuanya adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu yang keempat, menggunakan form dan input. Di bagian sini saya menggunakan form dan input di bagian hitung persegi dan hitung segitiga. Di sini di hitung persegi juga sama, saya menggunakan form dan input. Lalu ada menggunakan metode untuk mengirim data. Di sini What the hell, boy? Di sini saya menggunakan metode post untuk mengirim datanya, maupun dihitung persegi ataupun dihitung persegi 3 menggunakan metode post. Lalu program berjalan dengan baik. Kita bisa run aja di sini. Di sini programnya berjalan ketika kita masukkan nilai alas contoh aja 2 dan nilai tinggi 2. Ketika kita kirim, maka akan menghasilkan hasil 2 cm, karena pada rumusnya luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali 2 dikali 2, yaitu hasilnya 2 cm. Lalu styling dengan CSS dan Bootstrap. Di sini saya menggunakan 2, yaitu CSS untuk bagian hitung persegi dan CSS untuk halaman utama, yaitu index.php-nya. Lalu saya juga menggunakan Bootstrap di semua halaman PHP yang saya gunakan. Itu pada bagian sini saya menginstalasi Bootstrap di sini menggunakan CDN, melalui CDN. Dan dihitung segitiga juga sama, saya menggunakan CDN, dan dihitung persegi juga sama, saya menggunakan CDN dari Bootstrap. Lalu responsif, kita lihat di sini apakah responsif, dan ketika dibuka di HP tampilannya bakal seperti ini, mirip-mirip seperti ini, dan hasilnya pun kayak gini. Nah, terus lalu selanjutnya saya bakal menjelaskan codingan yang telah saya buat. Yang pertama, kita mulai dulu dari bagian index.php. Sebelum kita masuk ke session, kita bakal ngebahas dulu tentang doctype HTML-nya. Di sini saya di bagian head itu saya menggunakan link CDN-nya Bootstrap yang saya panggil di bagian head. Lalu ada CSS custom, yaitu style CSS yang akan mengarahkan stylingnya di bagian sini. Lalu masuk ke bagian body. Itu di bagian body atau yang paling luarnya, yang merangkul semuanya, itu saya menggunakan BG secondary subtle, yaitu berarti warna yang abu-abu tapi terang lah, masih terang. Terus ini position absolute top 50 start 50 translate middle. Ini adalah bawaan Bootstrap, yaitu untuk memudahkan kita agar membuat elemen yang kita inginkan ke tengah. Jadi kalau kita baca di bagian dokumentasi di bagian position, itu ada position absolute top 50 start 50 translate middle, yang berarti elemen yang kita mau akan berpindah ke kiri. Lalu di bagian main itu saya menggunakan PY. PY itu berarti padding yang mengatur bagian atas dan bawah, sedangkan PX itu berarti padding yang mengatur bagian kanan dan kiri. Border 3 saya menggunakan agar
di tampilan sini. Di sini ada border yang bisa kita lihat di sini warna putih ya bordernya. Nah, warna putihnya itu dapatnya dari border white, dan bentuk yang agak lengkung ini didapatkan karena saya menggunakan rounded di sini. Lalu saya juga di bagian main ini menggunakan background dark subtle, yaitu di sini bagiannya abu-abu tapi lumayan agak gelap dibanding background utama si body. Terus width 100 itu saya gunakan untuk bagian agar widthnya atau lebarnya itu 100% dengan sama ukuran konten aslinya. Lalu di bagian div yang membungkus elemen button-buttonnya, elemen ahref, itu saya menggunakan content wrapper text center MX Auto. Text center itu untuk membuat elemen-elemennya itu ke tengah. Sedangkan MX Auto saya gunakan agar margin itu margin kanan kiri itu bisa langsung menyesuaikan ke posisinya masing-masing, yaitu ke tengah. Lalu di sini ada div class yang saya beri isinya adalah button container gap 2, yang berarti bagian button sini saya bikin sebuah kontainer yang berisi yang jaraknya adalah 2. But what the hell, boy? Lalu di dalam div kelas yang button container ini terdapat 2 ahref, yang dimana ahrefnya ini mengarahkan pengguna ke index.php bagian page hitung persegi dan hitung segitiga. Di sini saya kasih kelas dengan warna yang berbeda. Yang button untuk luas segitiga saya menggunakan background white seperti yang kita lihat di sini. Ada bagian backgroundnya itu berwarna biru. Sedangkan yang kedua itu pakai background primary, atau kalau di Bootstrap itu warnanya itu biru muda. Terus teksnya, untuk teksnya dua-duanya beda. Yang luas segitiga itu menggunakan teks yang berwarna hitam seperti di sini untuk yang segitiga. Untuk yang luas persegi panjang itu menggunakan teks white, yang teks putih ini. Lalu saya sama-sama membuat rounded dan memberikan shadows SM, yang berarti shadow small, shadow yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tebal pokoknya. Rounded juga berfungsi ini sama kayak bagian yang main ini. Jadi agak ada belokan yang tidak patah gitu. Jadi lumayan bagus lah. Lalu di sini kita masuk ke bagian PHP-nya. Kita mulai dulu dari session dulu yang paling atas. Kita pada project soal nomor 1 ini ada tambahan, yaitu menggunakan session. Session ini kita bisa awal pertama kali banget nih, session tuh dimunculinnya gitu, di responnya pakai session start. Lalu kemudian kita nyimpan halaman session dan bersihkan URL. Cara bersihkan URL-nya itu caranya cukup simpel, yaitu if iset get page, yang berarti ini tuh data, kita ngambil data dari si page, yang di mana si page-nya itu yang bagian sini. Lalu kita simpan juga session page ini, kita simpan juga get page ini ke bagian variable session page, dan kemudian kita akan mengarahkan user ke bagian header yang dilokasikan ke index.php dan akan menghilangkan di bagian URL-nya tuh di bagian sini. Jika tidak menggunakan session, bagian sini tuh bakal muncul bagian page sama dengan nama filenya. Tapi ketika menggunakan session dan bagian header, itu bakal menghilangkan si page sama dengan si nama filenya itu. Lalu ini juga yang bagian bawah, ambil halaman dari session. Di sini kita buat variabel page yang berisikan session page seperti itu. Lalu di bagian bawahnya juga di sini ada logika if else, yaitu if page-nya itu kehitung segitiga, maka kita masuk ke hitung segitiga.php yang di bagian sini. Lalu kalau misalkan usernya berarti tidak kehitung segitiga, berarti kita bakal ngarahin usernya itu ke hitung persegi.php. Lalu kita jelasin sekarang bagian yang hitung persegi.php. Pertama-tama di sini
saya mengimport Bootstrap menggunakan CDN, lalu font awesome dan link CSS hitung.css yang dari sini. Di sini pertama-tama ada body yang saya berikan background like seperti ini, warna putih gini di bagian dalam. Lalu di bagian main itu saya berikan background white dengan padding 4, container fluid, margin top 5, rounded shadow. Nih seperti ini. Lalu sebelum masuk ke PHP-nya, kita jelasin dulu bagian HTML-nya dulu. Yang pertama itu kita bagian ke form dulu, form, label dan input. Di bagian form ini saya berikan action ini kosong karena saya tidak ingin ketika user memencet tombol button kirim itu pindah halaman, tapi saya inginnya user itu tetap ada di halaman itu. Terus saya menggunakan metode post, yaitu metode yang perbedaannya dengan post dan get and post, perbedaannya ada di bagian URL. Kalau saya menggunakan bagian metode get, maka data user bakal ditampilkan di bagian URL, sedangkan jika post itu tidak. Lalu sini saya kasih kelas row gap 3 yang dimana membuat si inputan ini tuh nih, yang dua ini ke samping, dan saya berikan jarak 3, gapnya 3. Ini div yang ini di bawahnya itu ada div kelas kolom, call itu berarti kolom ukuran small 6. Teksnya saya membuat teks start, yaitu teks yang bakal ke kiri. Di sini seperti yang kita lihat, dihitung luas persegi panjang, nilai lebar, itu semuanya ada di bagian kiri karena saya menggunakan teks start. Lalu di bagian submit itu ada button yang saya buat menjadi tipe submit agar bisa mengirim data dari si user menuju ke PHP-nya itu. Dari HTML menuju ke PHP-nya itu. Lalu saya kasih kelas button primary. Button primary itu seperti yang tadi saya bilang, itu warna default dari Bootstrap, yaitu berwarna biru. Lalu buttonnya saya buat large dengan ukuran lebarnya 50 dan ini untuk bagian responsifnya saya bikin lebar medium 50 dengan padding atas dan bawah 3. Untuk di bagian hitung segitiga itu sama saja, tidak berbeda. Hitung segitiga. Nah, oh ya, belum ngejelasin yang bagian ini ya, logika rumusnya. Di bagian rumus ini yang di bagian persegi itu caranya cukup simpel dengan metode if server request method sama dengan post. Maka ini tuh fungsinya ketika user pertama kali membuka aplikasi kita, maka itu tidak akan langsung ada error di bagian bawah. Karena memang biasanya itu kalau misalkan tidak memakai if server request method, itu biasanya bakal terjadi error karena inputannya tuh belum dimasukin. Sedangkan kalau misalkan kita pakai if server request method sama dengan post, itu maka kita menganalisis dulu nih apakah udah ada inputan atau belum dari user. Kalau belum, berarti dia nggak langsung ngirim data ke bagian PHP. Nah, kita bikin variabel yang namanya panjang, yang isinya itu kita ngambil data dari si panjang, name-nya nih, dari name panjang. Jadi ketika user yang input 12 di inputan nilai panjang, maka dia bakal pindah ke bagian panjang. Lalu di bagian lebar kita juga bikin variabel namanya lebar dan mengambil nilai dari lebar. Ini lebar dari sini. Nah, dari inputan sini lebar. Lalu kita menggunakan rumus yang cukup sederhana untuk menghitung luas persegi panjang, yaitu cukup dengan luas sama dengan panjang dikali lebar, yaitu variabel dari panjang itu dikali dengan lebar. Variabel panjang misalkan user menginputkan 2 dan lebarnya adalah 2, berarti logikanya panjang yang diinputkan user itu ada 2, lebarnya 2, masuk ke bagian luas itu panjang dikali lebar, berarti 2 dikali 2. Lalu kita echo di sini. Di sini saya juga menggunakan bagian Bootstrap agar tampilannya lebih menarik dan lebih
responsif aja. Contoh aja di sini pas di bagian input, nah muncul bagian kayak gini. Fungsinya tuh apa? Kok fungsi? Bagian sini tuh alert sukses itu digunakan untuk bagian warna nih. Alert itu kalau kita baca di dokumentasinya, nah di bagian sini, jika kita bikin alert warna hijau, kan kalau di contoh tadi nggak ada yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya yang diharuskan itu berwarna hijau. Jadi saya menggunakan bootstrap di bagian sini nih. Nah seperti ini kan bentukannya mirip seperti yang punya saya. Caranya cukup simpel. Nah dari si alert success ini. Lalu di sini ada fade in. Fade in itu animasi yang saya buat sendiri di bagian hitung.css, yaitu menggunakan keyframe. Itu fade in, opacity-nya 0, transform, translate y 20px, animasinya kita ambil dari keyframe si fade in ini deh. Jadi kalau misalkan ini penjelasan singkatnya itu dari yang awalnya translate y atau dari y-nya itu 20px berubah menjadi opacity-nya menjadi 1 dan transform translate y-nya menjadi 0. Dari segi. Nah, lalu kita panggil di bagian kelas ini. Terus di display flags seperti yang kita tahu itu untuk membuat elemen-elemen ini ke pinggir, jadi enggak ke bawah semua berturut-turut. Terus ada align item center, itu membuat item-itemnya itu pergi ke tengah nih, kayak hasil 144 cm ini dibikin ke tengah karena adanya si align item center ini. Terus justify content between ini saya gunakan karena di sini saya menggunakan dari font awesome, yaitu logo kalkulator di bagian sini, dan justify content between ini digunakan agar jarak dari kalkulator sini dengan hasil 144 ini memiliki jarak. Dia di pinggir sedangkan dianya di tengah, yang hasilnya di tengah. Nah, di sini cara pemanggilan logo kalkulatornya cukup simpel. Lalu di H4-nya kita bikin H4 teks bukan heading 4 ya, jadi agak tebal di sini. Terus H4-nya kita bikin text center, yaitu teksnya biar ke tengah. Nih, biar ke tengah juga. Terus flex grow-nya dibikin 1 biar sama, itu juga pun biar bikin tengah. Dan hasilnya kita ngambil dari si variabel luas yang sudah dihitung oleh si PHP-nya ini. Untuk yang segitiga juga sebenarnya sama, jadi tidak ada bedanya. Perbedaannya itu ada di bagian rumusnya aja. Di bagian rumusnya, kalau bagian segitiga itu menggunakan alas dan tinggi. Untuk cara penghitungannya cukup simpel juga, yaitu luas sama dengan setengah atau 0,5 dikali alas dikali tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.